Halo guys, masih bersama Cak Syukur Dunia SMK dalam segmen jadi bincang santai ya, bersama beliau ini masih dengan Abah Dr. Andes Haji Suyono MM. Beliau ini ada malang melintang di dunia kepala sekolah dan kepengawasan, guys. Ya, dan beliau saat ini pangkatnya adalah pengawas utama 4E. 4E, guys, yang luar biasa. Nah, pensiun jadi 65. Pensiun 65 ya, tambah 5 tahun ya. Sehat Pak Syukur. Alhamdulillah. Ini kita melanjutkan bincang-bincang yang kemarin, Bang. Iya, oke. Kemarin kita sudah banyak diskusi tentang perubahan mindset. Kita sudah diskusi juga tentang teaching factory di SMK sebagai model pembelajaran. Dan jika kita kaitkan dengan prinsip pembelajaran di kurikulum Merdeka, itu sudah jelas bahwa prinsip pembelajaran itu inspiratif, interaktif, menantang, kemudian menyenangkan, motivasi, dan memberikan ruang kreativitas pada peserta didik. Nah, sekarang kaitannya dengan tugas sebagai guru dan sebagai kepala sekolah di SMK. Kenapa harus inovatif dan kreatif gitu loh, kira-kira Pak? Jadi tantangan guru sekarang ini memang seorang guru itu harus mampu membangun inovasi dan kreativitas pada dirinya maupun untuk murid. Nah, sambil menghadap ke sana. Pada diri maupun untuk murid. Nah, dalam hal ini perlu konsep teori tentang inovasi, definisi inovasi dan kreativitas itu harus jelas dulu. Bahwa kalau inovasi itu adalah sesuatu yang memiliki nilai lebih, nilai tambah, memberikan nilai tambah terhadap dari sesuatu yang sudah ada, Maka bagaimana guru membangun nilai tambah itu? Contoh, air putih dalam kemasan itu bermacam-macam merek, Aqua dan sebagainya. 600 ml paling mahal, paling 10.000. Tetapi ada air putih yang 600 ml harganya puluhan ribu, merek Milagros, Oxy, Hexagonal dan sebagainya. Itulah inovasi di sana. Prosesnya lebih, kandungan lebih, kemudian nilai kebermanfaatan lebih, itu nilai tambah. Inovasi nilai tambah. Sementara kreativitas itu berhubungan dengan hal-hal baru. Kebaharuan. Berarti menciptakan sesuatu yang baru. Terutama dalam pembelajaran, begitu kira-kira. Boleh. Nah, baru itu pun maka tergantung apakah kita baru menurut kita kreativitas untuk kita. Apakah baru untuk orang lain Dan itu bisa berupa strategi, teknik, kemudian media, alat, bla 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 dan sebagainya. Nah, maka yang perlu dibangun dulu adalah seorang guru untuk menjadi kreativitas itu inovasi dulu. Itu struktur yang dibangun menurut saya. Inovasi dulu. Dari inovasi itu maka muncullah nanti kreativitas. Contohnya bagi anak-anak yang akan PKWU, wirausaha, maka jangan kreativitas yang dibangun. Inovasi dulu. Kenapa? Karena masyarakat dengan hal baru nggak kenal. Dan inovasi itu bisa kita bangun dengan yang istilahnya kemarin kita itu 3N tadi itu ya. Niteni, Merauke, nambahi. Dari apa yang sudah ada itu kita tambahi. Itu inovasi. Lah, maka itulah yang harus kita kembangkan. Maka guru sekarang juga karena kemarin sudah open mind, sudah grow mind, sudah open heart, maka tentunya pemahaman terhadap hal-hal yang diketemukan itu kan sudah ada. Tinggal dia mampu nggak menirukan. Kalau mengimplementasikan dengan menirukannya sudah, maka dia tinggal nambahi maka jadilah sebuah inovasi. Sebelah inovasi. Nah, maka sekarang kemarin juga sudah kita bahas, murid kita harus terbuka wawasannya lewat literasi. Nah, maka kalau guru itu mampu mengembangkan pembelajaran sebut Cak Syukur tadi dengan berbagai prinsip pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, inspiratif, kemudian apalagi menantang dan sebagainya, maka memberikan ruang buat pembelajaran berbasis literasi. Jadi literasi sudah terintegrasi di dalam mata pelajaran. Sehingga nanti produk literasinya, karena literasi itu kan melalui 5M.
mencari informasi, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, menyajikan informasi, dan mengkomunikasikan informasi. Sehingga kalau kita sudah melakukan gelis bermain, pembelajaran berbasis literasi, maka pembelajaran different sudah dibangun. Sudah bisa terbangun dari itu tadi, Pak ya? Ya, karena anak-anak nanti akan mengkomunikasikannya, mengkomunikasikan literasi itu nanti produknya, karyanya sesuai dengan bakat minat siswa. Maka gaya belajar juga sudah kita masukkan, sudah kita lakukan. Nah, disinilah peran guru sekarang ini bagaimana open mind, menerapkan open mind itu, kemudian muncullah nanti sebuah cara, strategi pada dirinya untuk berinovasi dalam pembelajaran. Hubungannya dengan TEFA tadi kemarin, TEFA oke, kita sudah tahu struktur, ciri khas strategi pembelajaran TEFA adalah berbasis industri. Di sana terakhir ada mengikuti SOP-nya industri dan sebagainya. Nah, bagaimana membangun inovasi anak yang belajar di TEFA, maka gerakan literasinya kita bangun. Dengan cara apa? Dalam mingguan mungkin, atau harian, atau mungkin maksimal bulan, atau dalam satu semester itu anak diminta untuk mengkomunikasikan. Jadi belajar TEFA itu tahap demi tahap apa yang dia lakukan. Kalau hari ini dia melayani customer apa yang dia lakukan yang berbeda dengan kemarin, itu catat, kemudian di akhir semester atau mungkin juga akhir bulan mereka laporkan. Sehingga masing-masing anak otomatis punya pengalaman yang tentu berbeda-beda. Nah, disitulah nanti masing-masing anak akhirnya dilatih oleh guru, difasilitasi guru untuk membangun soft skill-nya, komunikasinya, baik hard maupun soft skill-nya, komunikasi soft skill-nya. Jadi disitulah pentingnya seorang guru di dalam melaksanakan proses pembelajaran itu memang harus inovatif dan kreatif. Kemudian kepala sekolah di dalam mengelola sekolah itu juga memfasilitasinya juga harus punya inovatif dan kreatif gitu. Kreatif inovatif kepala sekolah bagaimana di program TEFA? Maka tentunya mohon maaf, TEFA itu kan berbasis industri. Banyak sekolah TEFA industrinya mungkin sejenis atau sama gitu kan. Maka kepala sekolah harus mencari sebuah daya, bagaimana TEFA di sekolah itu berbeda dengan sekolah yang TEFA di lain, sehingga dia punya nilai tambah. Maka itu disebut inovasi yang dibangun oleh kepala sekolah secara manajerial. Begitu Cak Syukur. Oke, terima kasih Pak. Itulah mudah-mudahan menginspirasi bersama dengan Cak Syukur dunia SMK dalam bingkai bincang santai. Terima kasih Pak untuk SMK bisa. Oke, siap. Terima kasih banyak. Yuk, kita lanjut.